sesuai ajaran Rasulullah dengan menyenangkan bagi anak usia ini. Ustazah Ia Yuliani pun beliau berasal dari Perumnas Bumi Cikal Asih Sukahaji Majalengka. Pendidikan tahun 1992 sampai 1998 IKIP Bandung S1 Program Pendidikan Bahasa Arab tahun 2009 sampai 2012 IAIN Syekh Nurjani Cirebon S2 Psikologi Pendidikan. Beliau seorang daiyah, edukator, headmaster, trainer, dan asesor. Kepada Ustazah Ia Yuliani Rum dengan segala hormat kami persilakan. Ya anak-anak istirahat di bawah. Ada guru ya, di bawahnya ada guru. Biar nyantai. Semuanya di bawah. Tenang. Yang mau di sini sama mama boleh. Mau sama mama boleh. Di bawah ada ibu guru ya? Ya, mama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazanini rahmatika ya arhamar rahimin. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari Sabtu tanggal 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidup kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Daramang Bapak Ibu? Alhamdulillah saya juga dalam kesempatan kali ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk bertemu dengan Bapak Ibu di TK Al-Busaina ini. Walaupun sebenarnya badan ini berasa gemeteran gitu Bu, kalau misalnya di bawah berdiri lama tuh lemes. Jadi tadi mohon maaf Bapak Ustadz Jaka, saya tidak ikut berdiri. Kalau berdiri diam agak lama tuh lulus gitu kan Bu. Asabade. Kemarin mah muriang ceritanya mungkin sakit ya kalau mun jelemah mah. Saya baru pulang dari Jakarta 4 hari mengikuti BIMTEK. Di hari Kamis subuh baru sampai di Dinas Pendidikan. Sholat juga di musola Dinas Pendidikan. Azan subuh beberapa menit saya sampai di dinas azan subuh, lalu sholat di situ sambil menunggu yang jemput. Hari Kamis juga ada Maulid Nabi di yayasan saya sendiri di Perum BCA. Kemudian kemarin juga ada mengisi Maulid Nabi di SMP Negeri 1 Cigasong. Bismillah, karena sudah berazam untuk bersilaturahim dengan yang mengundang, kekuatan itu datangnya dari Allah. Walaupun dalam situasi badan yang kurang fit, mohon maaf kalau muka saya nggak enak dipandang karena mungkin agak pucat kata orang ya, ataupun tidak sebat-bit seperti biasanya. Semoga bertemu dengan Bapak Ibu yang soleh-soleha dalam majelis yang salih ini menjadi obat yang mujarab untuk kita para pecinta Rasulullah SAW.
Bapak Ibu yang saya cintai dan dimuliakan Allah, yang juga mencintai dan dicintai Rasulullah, saya sangat berbahagia, sangat berbangga, terus gitu ya dengan Bapak Ibu keluarga TK Al Busaina yang rutin setiap tahun memperingati kegiatan atau kelahiran Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Jakani luar biasa, merupakan tokoh pendidik muda yang insya Allah membuat anak-anak kita memiliki kesan yang mendalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemerduan suaranya yang digunakan untuk mengungkapkan syair-syair cinta kepada Rasulullah. Karena ini adalah bagian dari cara Ibu bagi kita untuk menanamkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu merasa terharu ketika anak-anak dalam ketidakmengertiannya ikut berdiri, ikut bersenandung. Biarkan mereka merasakan sensasi cinta ayah bundanya, merasakan sensasi terharu dari para gurunya dengan Rasulullah yang mulia, walaupun mereka mungkin belum paham dengan lirik nasyid, lirik sholawat yang dilantunkan. Akan tetapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi. Di suatu saat kelak di masa dewasa mereka mencari tahu lebih dalam lagi mengapa sih dulu Ustadz Jaka dan para guru di TK Al Busaina serta mamah-mamah di sini melantunkan itu, melantunkan ini. Ada apakah dari kata-kata bahasa Arab yang bukan bahasa mereka gitu ya? Mudah-mudahan suatu saat menjadi kunci kekepoan mereka gitu, sehingga kemudian mencari tahu. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada suri teladan terbaik, suri teladan pendidikan, suri teladan ibadah, suri teladan kita sebagai anggota masyarakat, sebagai orang tua, suri teladan seluruh siapapun kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khusus kegiatan ini pun kita laksanakan untuk memperingati, walaupun mungkin tidak setuju dengan kata merayakan, karena memang raya atau hari raya dalam umat Islam itu hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya pada saudara-saudara muslimin muslimat yang tidak setuju dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi, sungguh peringatan Maulid Nabi ini kita tujukan semata-mata agar kita mendapatkan semangat untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang peri kehidupan Rasulullah yang menjadi jaminan keselamatan dunia wal akhirah. Itu sebetulnya ya Ibu. Jadi kita memperingati Maulid Nabi ini, walaupun mungkin 1-2 orang ada yang mengatakan bid'ah dan seterusnya, tapi tidak ada tujuan kita untuk mengadakan sesuatu yang baru dalam kehidupan agama kita, kecuali dalam kegiatan ini kita adalah hanya untuk ingin mendapatkan semangat ya, ingin mendapatkan semangat, ingin mendapatkan momentum, ingin mendapatkan sebuah langkah awal bagi kita mengingat kembali yang sudah lama lupa. Kita kan sudah lama lupa ya Bu, tentang kehidupan yang bagaimana yang harus kita laksanakan. Maka diingatkan di 12 Rabiul Awal ini adalah untuk kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sebetulnya. Jadi insya Allah peringatan Maulid Nabi ini semoga Allah ridhoi. Apabila ada yang keliru semoga Allah ampuni, dan semoga apa yang kita tuju yaitu agar kita yang sudah lama lupa ini ingat kembali kepada tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna akhlak kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sungguh saya sangat merasa bangga, berbahagia melihat keluarga besar TK Al Busaina dengan anak-anak yang nanti kelak akan menjadi calon pemimpin bangsa dan agama ini ya. Setiap tahunnya tidak lupa untuk mengingat tentang Rasulnya.
tentang utusan Allah yang wajib kita ikuti, terutama di dalam kita menancapkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak usia dini kita. Bu, Ibu kemarin dengar nggak? Ada salah seorang anak SMP yang kemudian terbunuh oleh temannya sendiri, ya kan? Kita merasa pasti ada berjuta rasa di dalam hati kita. Ketidakmengertian, kenapa itu bisa terjadi? Kemudian keprihatinan, kesedihan, ketakutan juga ada. Bagaimana jika anak-anak kita kelak seperti ini atau terkena imbasnya dari hal ini? Ada banyak kecemasan tentang masa depan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu belum lagi LGBT ya Bu, sudah semakin merajalela. Yang namanya orang pacaran antar perempuan sekarang sudah tak malu-malu lagi. Di upload di media sosial, live streaming ketika mereka bercumbu berdua-duaan, bisa diakses oleh siapapun yang membukanya. Apa yang terjadi dengan alam sekarang ini? Bagaimana dengan anak cucu kita kelak? Apalagi sekarang yang namanya pinjaman online ya juga sudah merajalela kepada ibu-ibu muda, kepada keluarga muda. Kita tahu beberapa bulan lalu ada seorang pegawai MAT yang kemudian dia sampai bunuh diri karena punya pinjaman online yang tidak terbayarkan. Nah ini kalau kita pikirkan, kalau kita rasakan betapa kemumetan itu sudah semakin padat dalam pikiran kita ya Bu. Ibu-ibu mudanya dirongrong dengan segala macam sosialita, sehingga akhirnya terjerumus ke dalam pinjaman online, sehingga akhirnya bertengkar, bermasalah, jauh dari rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Kepada anak jadi pemarah, kepada suami jadi kurang bersyukur. Suami juga tidak sedikit yang sekarang ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena dia tertekan dengan segala tanggung jawab yang dia tak mampu memikulnya. Akhirnya istri dan anak jadi korban. Anak-anak juga sekarang sudah jadi korban media. Anak usia 3 tahun sudah mulai megang gadget, sehingga anak SD sudah mulai saling membuli. Ibu tahu beberapa bulan lalu ada seorang anak SD yang dia itu mati, meninggal gara-gara dia disuruh menyetubuhi ayam, yang kemudian adegan itu direkam dan kemudian disebarkan ke berbagai macam nomor kontak teman-temannya. Itu yang membuat dia itu kemudian malu sampai tidak mau makan, dehidrasi dan meninggal. Ini sudah luar biasa Bu. Anak-anak ini sekarang sudah berpikirnya kesenangannya itu adalah membuat konten yang tidak biasa, sehingga adegan seperti itu kok kepikir gitu ya, kepikir mempermalukan teman, membuli teman tuh sampai melakukan seperti itu. Naudzubillah, kita dulu nggak kepikir zaman akan seperti ini. Nah ini membuat kita jadi bingung harus bagaimana sekarang ini. Kita tidak megang HP juga bagaimana? Sekarang silaturahim, ilmu-ilmu saja sudah melalui HP datangnya. Kalau kita tak melalui HP, kita kurang informasi, kurang silaturahmi. Pakai HP juga kalau tak pakai pengaturan, anak-anak kita yang jadi korban. Dari kecil Bu, di sekolah saya Bu, sekarang sama TK seperti ini. Sekarang ini anak-anak yang speech delay, yang lambat bicara, yang autis semakin meningkat Bu. Saya kemarin 4 hari di Jakarta itu untuk mengikuti BIMTEK BOP ABK, anak berkebutuhan khusus. Sekarang ini di anak usia dini makin banyak yang berkebutuhan khusus anak-anak tuh, yang autism, ya, yang lambat bicara, yang ADHD, yang slow learner dan seterusnya. Ciri-ciri anak autis itu adalah dia ketika dipanggil tidak menengok, kemudian diajak bicara matanya memandang ke tempat lain. Kalau dia sedang main, kita ambil mainannya langsung marah dan seterusnya. Dia fokus pada apa yang
menjadi kesenangan bagi dirinya. Itu diawali dari, kalaupun dia tidak memiliki riwayat sesuatu biologis yang terkait dengan kelahirannya, adalah karena media sosial yang tidak pada waktunya diberikan pada anak. HP sejak kecil udah diberikan, yang penting anak anteng. Ya, itu akhirnya membuat anak jadi berkomunikasinya itu adalah dengan HP, bukan dengan orang yang sebenarnya orang. Maka akhirnya dia bicara juga menjadi terhambat. Bukan karena dia bisu, bukan, tapi karena kurang rangsangan untuk dia bicara. Kalau dia nonton YouTube seharian, kan nggak ada orang yang membuat dia harus menjawab gitu. Tapi kalau bertemu orang, minimal kan ditanya, "Neng siapa namanya?" Dia harus jawab. Tapi kalau dengan YouTube, dia nggak bisa ngomong nama aku siapa. Karena apa? Karena YouTube gak meminta anak untuk mengeluarkan suatu suara sebagai respon dari komunikasi dengan sekelilingnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah jika Bapak Ibu sudah tergabung di dalam keluarga TK Al-Busainah ini, yang di sini ada konsentrasi, ada fokus, ada program untuk kegiatan parenting, untuk kegiatan bagaimana kita belajar menjadi orang tua yang benar, yang baik, yang tepat, yang adaptif pada masa sekarang ini. Di antaranya adalah bagaimana kita agar menjadi orang tua yang bisa melahirkan anak-anak yang berakhlakul karimah, seperti akhlak-akhlak yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, bukan basa-basi kalau saya merasa berbangga, bersyukur, berbahagia. Anak-anak di sini anak-anak usia dini, tapi mereka tahan gitu bersama mamah-mamahnya nih. Dari awal saya datang sampai selesai sholawat, tidak banyak gerakan yang mereka lakukan yang kesana kemari, padahal itu sebuah kewajaran bagi anak-anak. Tapi mereka mungkin karena sering dilatih bagaimana duduk tertib saat ada pengajian, sering dilatih bagaimana agar bersikap yang baik pada saat ada perkumpulan atau ada pertemuan. Padahal biasanya anak-anakku paling 15 menitan Bu bisa duduk, selebihnya pasti kesana kemari. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya hanya ingin menguatkan saja apa yang sudah ditancapkan oleh para guru di sini. Apabila Bapak Ibu merasa khawatir dengan keadaan zaman sekarang ini, itu bagus Bu. Karena rasa khawatir ini adalah anugerah dari Allah. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa kan? وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Nah, di situ disampaikan bahwa hendaklah takut. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, hendaklah takut orang-orang yang وَلْيَخْشَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا, apabila mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah. Jadi kita mesti takut meninggalkan generasi yang lemah. Ya Allah, apa jadinya ya anak-anak saya nanti? Sekarang sudah ada anak yang saling bunuh. Sekarang sudah ada anak yang perempuan tapi cinta sama anak perempuan lagi, yang laki-laki sama laki-laki lagi. Yang namanya idola sekarang itu, public figure itu, laki-laki jadi perempuan, malahan mendapat likers dari banyak orang gitu kan. Nah itu kan membuat kita nih merinding. Apa jadinya ini manusia-manusia di masa depan, yang itu adalah anak-anak kita yang akan menjadi pelaku-pelakunya. Nah, oleh karena itu ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, saya sering merasa rindu kepada Rasulullah itu tatkala begini. Ya, makanya mengapa rindu kami padamu ya Rasul. Jadi rindu kita kepada Rasulullah itu adalah sebuah solusi. Setidaknya walaupun Rasulullah tidak hadir di tengah-tengah kita secara fisik, kita hadirkan secara psikis,
Seperti dalam mahalul qiyam tadi, Bapak Ibu berdiri karena secara psikologis Bapak Ibu menghadirkan ada Rasulullah yang hadir di antara sholawat-sholawat yang kita senandungkan. Nah, semoga kehadiran Rasulullah dalam jiwa kita itu menjadi obat, solusi bagi kekhawatiran kita menghadapi carut marutnya potensi yang mengancam bagi generasi kita. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana cara menanamkan cinta kepada Rasulullah pada anak usia dini kita. Ya. Bagaimana cara menanamkan cinta kepada Rasulullah, menanamkan akhlak Rasulullah kepada anak-anak kita, sehingga mereka mengikuti akhlak dan pribadi Rasulullah dalam kapasitas sesuai dengan usia anak-anak kita. Yang pertama adalah melalui nyanyian. Bapak Ibu tadi sudah melaksanakan sholawat. Dari awal sampai akhir itu nyanyian, ya. Dari awal sampai akhir itu ada nadanya, ada notasinya. Nah, Ibu, menurut ilmu pendidikan dan menurut ilmu otak kanan kita ini adalah otak yang diberi oleh Allah itu kemampuan untuk menyerap informasi dengan mendalam. Jadi kalau kita melibatkan otak kanan, kan otak kita ini ada dua belahan ya Bapak Ibu, otak kanan dan otak kiri. Nah, cara kerja otak kanan itu adalah dengan cara menyimpan kesan. Sesuatu akan terkesan apabila dengan nada, dengan nyanyian. Dan otak kanan ini sifatnya itu panjang dampaknya Bapak Ibu. Lain dengan otak kiri. Kalau otak kiri ini mudah lepas, tapi dia kaitannya dengan hitung-hitungan, ya, dengan perhitungan seperti matematika, itu otak kiri. Tapi kalau kesan itu otak kanan, nanti dia akan lama. Maka bagaimana caranya agar anak-anak kita terkesan lama dengan sesuatu yang baik, ya, maka jadikan itu sebagai pekerjaan otak kanan. Bagaimana caranya? Satu, melalui nyanyian, ya, jadi melalui nyanyian. Misal kita ingin menanamkan tentang siapa itu keluarga Rasulullah, maka jangan dengan hafalan. Kalau dengan hafalan akan cepat lupa. Nama ibu Nabi Muhammad adalah Siti Aminah, ayahnya adalah Abdullah, itu akan cepat lupa. Seperti kita menghafal nama teman-teman kita waktu SD. Cung, ada nggak ibu-ibu yang masih ingat nama-nama teman waktu SD? Dari 30 teman kita, berapa paling yang kita masih hafal? Ada 5? Ada mungkin ya. Ada 20? Enggak ya. Karena itu pakainya otak kiri. Tapi ibu masih ingat nggak wajah teman kita yang pernah menyakiti kita waktu SD? Ingat? Ingat gak wajah teman kita waktu SD yang kita jatuh cinta monyet kepadanya? Ingat gak? Ingat. Nah, itu adalah pakai otak kanan, Bu. Kalau nama-nama itu pakai otak kiri, tapi kalau bentuk, wajah, suara itu pakainya otak kanan. Maka kita lebih lama ingatan kita di pikiran kita. Makanya kenapa ada orang yang suka mengatakan memaafkan sih sudah, tapi melupakan belum. Nah, kenapa? Karena pekerjaan melupakan itu pekerjaan otak kanan.
Karena dia begitu terkesan dengan kesalahan orang tersebut, begitu menyayat hati gitu loh perilakunya kepada jiwa ini, sampai kita nih gak akan terlupa seumur hidup gitu. Karena yang dilibatkan adalah otak kanan. Nah, maka bayangkan seandainya otak kanan ini digunakan untuk menyerap sesuatu yang positif, sebuah kesolihan. Misalnya adalah sejarah Nabi. Caranya bagaimana? Dengan nyanyian tadi. Dengan nyanyian, sok ibu-ibu yang pernah ngapal ke Nadoman sejak SD sampai sekarang masih hafal? Masih dah. Ya, Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsa. Masih hafal sejak sekarang. Maka anak-anak kita juga, kalau kita ingin anak kita nih hafal dengan sejarah Nabi, sampaikan dengan nyanyian. Walaupun kita udah ibu-ibu, tapi kan demi anak kita bernyanyi kembali. Walaupun mungkin tidak sejadul dulu lagunya. Sekarang kan sudah banyak lagu-lagu yang adaptif dan masa kini ya Bu. Rahatil al-khayalu tashdu wilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi rahatil al-khayalu tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Nah, kita sampaikan kepada anak bagaimana yang kita ingin anak pahami. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, coba kalau ibu mau menidurkan anak kita, atau kita mau tidur bersama anak kita, atau kita masih membersamai anak kita ketika anak kita makan, atau masih menyuapi anak kita, disertai dengan nyanyian Bu. Tapi nyanyiannya yang positif, daripada sambil marah-marah. Ayo makan teh meni susah pisan dari tadi gak habis-habis sampai ke garing sampai ke berkah ya teh. Mama sampai ke jika nanti sapiring kudu dibayarna ieu mah. Ngahuap sahuap ka kamu teh. Mama mah sampai ka lapar nih lama bisa ngahuapan. Daripada begitu kan mending energi kita buat nyanyi. Ayo adek kita emam. Boleh sambil nyanyi. Yuk mamanya nyanyi ya, adeknya emam ya. Nah, anak tuh makan habis, otaknya juga dipenuhi oleh sejarah Nabi. Ya, daripada kita sambil marah-marah. Karena energi itu tidak akan bisa hilang Ibu. Kekuatan kita, tenaga kita ini kalau tidak dipakai kebaikan, maka akan habisnya dipakai keburukan. Kalau tenaga kita capek dipakai nyanyi, maka tidak akan ada buat kita marah-marah.
Jadi lebih baik kita habiskan tenaga kita nih buat kebaikan, gitu. Kalau masih ada tersisa tenaga kita buat kebaikan, pakai lagi Bu untuk kebaikan daripada dipakai untuk keburukan, gitu ya. Nah, jadi sampaikan pesan-pesan kita kepada anak-anak kita nih tentang Rasulullah lewat nyanyian. Ibu sudah hafal nyanyian apa lagi tentang Rasulullah? Tentang apa lagi? Tadi ibunya, masa sih kita cinta pada Rasulullah gak kena nama ibu-ibunya acan? Kata orang lemah sugih mah gimana? Kagila-gila, kagila-gila keding katanya ya. Masa kita cinta kepada seseorang tuh wau jeung indung-indung acan gitu kan ya? Kalau kita cinta pada seseorang pasti kenal lah dia anak siapa gitu ya, orang mana kan pasti hafal gitu. Bahkan sejarahnya kita hafal ya. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Nah, sampaikan kepada anak kita bagaimana anak kita harus menjadi orang yang sabar, orang yang mandiri, orang yang penuh keberanian. Walaupun misalnya ayahnya sudah meninggal dalam kandungan, walaupun dia jauh dari ayahnya, bersyukur adek mah ayah masih ada, ayah ada dekat adek. Adek harus lebih hebat gitu. Nih lihat, Nabi Muhammad ini sejak lahir sudah nggak punya ayah, tapi dia menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, anak yang mandiri, nggak cengeng, dan dia begitu sayang pada ibunya gitu. Jadi sampaikan kepada anak itu dengan nyanyian sehingga anak itu terkesan. Satu kalimat nyanyian melayang kemana imajinasinya, ya? Karena imajinasi itu tidak bisa dikekang. Ketika kita mengatakan 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, dia berpikir bahwa dia masih di perut tapi ayahnya udah nggak ada. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, kemudian dia diurus oleh kakeknya, maka dia pun menjadi jatuh hormat pada kakeknya yang telah mengurusnya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Nah, bagaimana seorang anak usia 6 tahun sudah tak berayah, tak beribu. Tapi ternyata Rasulullah ini menjadi pemimpin manusia sepanjang zaman. Karena apa? Karena Rasulullah ini terus mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebuah pelajaran sejak dini kepada anak kita tentang keimanan, tentang memanjatkan segala doa dan permintaan, segala kelemahan kepada Allah. Biasakan anak-anak kita ini Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Karena apa? Jangan dikit-dikit mamah dulu, mamah lagi, mamah terus. Karena mamah ini akan ada matinya. Mama ini suatu saat akan meninggalkanmu, nak. Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Maka biasakan sejak kecil, sebelum anak meminta kepada mama, kepada bapak, minta dulu pada Allah. Mama, aku pengen mainan. Udah minta belum sama Allah? Sok minta dulu sama Allah. Bimbing oleh kita, ya Allah, aku pengen mainan. Kasih uang yang banyak buat mama aku biar bisa beli mainan buat aku ya Allah. Biasakan itu. Biasakan anak kita ini dekat dengan Allah dengan cara mereka sejak kecil berbicara dengan Allah. Allah dulu yang dia sebut, Allah lagi yang dia sebut, Allah terus yang dia sebut. Ibu pernah khawatir enggak apabila kita meninggal pada saat usia anak kita masih dini? Siapa yang ngawapan? Siapa yang ngamandian? Siapa yang kasih dia jajan? Siapa yang menyekolahkan? Saya pernah merasa takut ketika anak saya masih kecil, saya harus meninggal.
Apakah bapaknya akan sesayang saya pada anak-anak saya? Apakah ada orang lain yang bisa menggantikan saya? Nah, itu sebetulnya adalah godaan setan, di mana kita mengandalkan diri kita nih yang bukan siapa-siapa, mengandalkan diri kita nih yang bukan apa-apa. Padahal kita adalah makhluk ciptaan Allah. Anak kita juga sama makhluk ciptaan Allah. Belum tentu kita bisa membersamai anak kita dengan usia yang kita inginkan. Di Al-Luqman kemarin di TK saya, ada yang anaknya baru di kelas A tahun pelajaran lalu, ibunya sudah wafat, belum 40 tahun. Nah, anaknya ini adalah anak yang sangat manja sekali. Coba bayangkan apabila kita sebagai ibunya, sekhawatir apa meninggalkan anak yang masih manja dengan kita sebagai ibunya. Kalau kita tidak menyandarkan diri kepada Allah, pasti kita sudah mati dalam keadaan penuh kecemasan. Bagaimana kita akan menjadi pribadi yang nafsul mutmainnah, yang memiliki jiwa yang tenang, kalau kita begitu khawatir kepada anak kita karena mengandalkan kekuatan diri kita untuk menjaga anak-anak kita? Apakah kita mau mati dalam keadaan penuh kecemasan pada anak kita? Apakah kita mau mati dalam keadaan penuh kekhawatiran, meninggalkan anak kita yang belum bisa apa-apa, belum menjadi siapa-siapa? Maka sejak kecil tancapkan keimanan kepada Allah, di antaranya melalui nyanyian tadi. Dan biasakan menyebutkan Allah, Allah dan Allah kepada telinga anak kita. Maka sering-seringlah lisan ini melibatkan Allah, menyebutkan Allah. Anak kita jatuh, katakan innalillah, sungguh Allah yang telah mentakdirkan adek jatuh ya. Ayo bangun, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi bukan marah kalau anak kita bangun. Sudahlah anak kita sakit, dibabuk lagi bujurnya ya, pastilah anak kita bertambah sakit, bukan hanya badannya tapi juga hatinya. Sebutkan nama Allah agar mereka menjadi tambah kepo dengan siapa itu Allah. Jadi suatu saat pun kita mati, di saat anak kita belum bisa menjadi siapa-siapa, belum bisa apa-apa, tapi setidaknya di hatinya ada Allah yang selalu kita sebutkan semasa kita hidup membersamainya. Karena kita sedikit-sedikit bismillah, sedikit-sedikit alhamdulillah, sedikit-sedikit innalillah. Mudah-mudahan suatu saat kita mati meninggalkannya, anak kita menjadi mencari siapa itu bismillah, siapa itu alhamdulillah, siapa itu innalillah. Sehingga akhirnya anak kita bisa survive walaupun dalam usia yang belum dewasa, tapi dia mencari siapa itu sumber kekuatan ibu saya. Yang dulu ibu saya dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Nyanyinya tak lepas dari Allah, ceritanya tak lepas dari Allah, ucapannya tak lepas dari Allah. Yakin itu adalah sumber kekuatan bagi anak kita. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, apalah kita? Siapalah kita? Boro-boro ketika anak kita jauh dari kita, anak kita dekat dengan kita pun kita penuh kelemahan kan. Padahal anak kita ditungguin di sekolah, anggaroe jatuh tanpa sepengetahuan kita. Padahal anak kita di rumah kita, ada kita di rumah, anggaroe dijeduk tanpa kita bisa melindunginya. Apalagi jika kita sudah tidak ada di dunia ini. Kalau bukan kita mengandalkan Allah yang maha mengawasi di tempat apapun anak kita berada, lalu apa gunanya kita mengandalkan diri kita? Ayah ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi penuhi pikiran anak kita, telinga anak kita, perasaan anak kita dengan nyanyian-nyanyian yang penuh dengan kesalihan, penuh dengan kebenaran. Jangan biarkan anak kita dipenuhi telinganya oleh
Nyanyian-nyanyian yang tidak karuan masa kini. Ya. Karena apa? Karena itulah yang akan mempengaruhi memori anak kita. Suka nggak suka, yang kita cerna adalah yang kita dengar. Suka nggak suka, yang dicerna oleh kita adalah yang kita lihat. Sok tetangga kita nyetel sapopoe, nah namanya teh domba kuring gitu ya. Walaupun kita awalnya nggak suka, karena sering dengar, nggak jadi nurutan, ya kan? Kita nggak suka dengan lagu tersebut, tapi lambat laun kita bisa latah mengikutinya karena kita sering mendengarnya. Makanya terus tumbuh suburkan sholawat di sini. Yang ngerti nggak ngerti anak kita dengan Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Anak kita nanti akan mencerna, kenapa ibu saya berurai air mata ketika bersolawat ini. Kenapa bapak ibu guru saya berdiri ketika mengatakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu akan tercerna di dalam otak anak kita. Perilaku ayah bunda, perilaku bapak ibu guru, dengan suara yang dikeluarkan, itu akan nempel, sensasinya mendalam di dalam otak kanan mereka. Dan mereka akan lama mengingat itu sebagai sesuatu yang mendalam. Yakin itu. Walaupun sekarang mungkin mereka belum paham dengan bahasa Arab yang kita lantunkan, karena mungkin kita juga belum paham semuanya. Maka lanjutkan bersolawat ini dan tambah dengan pemahamannya. Kalau perlu terjemahkan, buat terjemah bahasa Indonesianya, buat terjemah bahasa Sundanya, sampaikan itu kepada anak. Yang kedua, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tanamkan kecintaan anak-anak kita kepada Rasulullah SAW melalui dialog, melalui tanya jawab. Jangan diputus ketika anak kita bertanya, Mama, ayah Allah teh di mana? Jangan katakan, udah gak usah nanya. Ya, pusing Mama nanya, wae. Jangan begitu. Tapi jawab sesuai dengan apa yang kita tahu. Bagaimana Bu jika saya belum tahu? Tanya pada orang yang kita anggap tahu. Ya. Kemudian bagaimana tidak ada orang yang kita anggap tahu? Tanya, sekarang ada internet Bu. Ya. Jangan kalah kita dengan anak-anak kita yang mereka tahu games itu, games ini, nggak pernah kita ajarin. Dari mana mereka belajar? Dari internet, dari HP yang kita kasih ke mereka, dari kuota yang kita isi pada HP kita. Belajarlah kita pada apapun, pada siapapun. Mungkin utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Sekarang nih HP ini bisa merambah ke negeri apapun Bu. Belajarlah dari sana, apapun. Walaupun memang internet itu bagaikan pasar. Di sana ada daging yang bergizi, tapi juga ada sampah yang bau busuk. Pandailah kita memilih dan memilah yang ada di internet itu. Yang paling utama ada dasarnya dari Al-Quran, ada dasar hadisnya, pakai itu. Kalau nggak ada dasarnya, boleh kita ragukan. Karena apa? Karena Google, internet itu bagaikan pasar tadi. Kita harus tahu mana yang daging yang bergizi, mana yang sampah yang bau busuk dan penuh bahaya. Ya, jadi tanya, misalnya bagaimana menjawab pertanyaan anak tentang Tuhan. Insya Allah ada Bu. Misalnya pertanyaan, Mama, hari Allah teh ada di mana? Kalau kita jawab ada di atas mana? Di atas langit. Nah, nanti terjerumus ke dalam, Allah itu memiliki tempat, yaitu di atas langit. Dan langit itu adalah tempat, dan langit itu adalah makhluk. Masa yang menciptakan menduduki apa yang dia ciptakan? Nah, bagaimana kita akan menjawabnya dengan benar? Nah, kita bisa mencarinya dan kemudian membalikan kepada pikiran kita. Kalau kita dapat jawaban seperti ini, kira-kira kita ada pertanyaan lagi nggak gitu?
Minimalnya ini Bu, minimalnya kita selalu menjelaskan, mengingatkan kepada anak ciptaan-ciptaan Allah. Coba, Ibu pernah nggak menanyakan kepada anak apa ciptaan Allah? Pernah nggak? Belum pernah. Kalau begitu saya kasih PR. Mulai dari sekarang, biasakan kepada anak itu bisa membedakan mana ciptaan Allah, mana buatan manusia. Karena kalau kita sering-sering menyampaikan kepada anak, ibu ciptaan Allah, adik ciptaan Allah, ayah ciptaan Allah, tanah ciptaan Allah, nanti semuanya anak jawabannya ciptaan Allah Bu. Nasi kuning buatan siapa? Buatan Allah, kata anak teh. Jadi semuanya yakin itu. Karena apa? Karena anak terjerumus pada biasanya mama aku kalau nanya ini buatan siapa, pasti jawabannya harus buatan Allah. Nah itu kan keliru banget sih. Tidak. Karena memang semua hakikatnya ini ciptaan Allah. Tapi ada yang ciptaan Allah secara langsung, ada yang tidak langsung, kan gitu. Maka disebutnya yang tidak langsung ini adalah buatan manusia. Sering-sering ya Bu, karena ini saya keliling Jawa Barat sebagai asesor dan kawan PNF, masih banyak ditemukan anak-anak belum bisa membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia. Gitu. Padahal itu adalah salah satu indikator anak kita nih beriman kepada Allah yang Maha Menciptakan. Jadi nanti dia bisa tahu mana ciptaan Allah, mana yang dia bisa buat suatu saat. Karena Allah ini Maha Pencipta. Salah satu cara supaya anak ini memiliki semangat untuk mengikuti sifat Allah yang Maha Menciptakan adalah dia mampu membuat sesuatu. Itu Bu. Jangan hanya mampu mengkonsumsi, ya. Nih ibu yang bikin nasi kuning nih, kalau diniatkan bikin nasi kuning ini meneladani sifat Allah yang Maha Menciptakan, maka bikin nasi kuningnya ini akan luar biasa. Nasi kuningnya dibuat dengan sesuatu yang orang belum pernah buat. Karena itulah sifat Allah yang Maha Mencipta. Maha Mencipta itu tidak ada contohnya loh Bu. Maka yang dibuat tanpa contoh itu namanya apa? Inovasi, ya kan? So, di sini tidak ada TK, muncullah TK Al-Busaina. Ini namanya inovasi. Orang nggak ada TK di sini bikin TK, mencipta, membuat, menginovasi, ya, mengadakan. Itu adalah teladan-teladan dari Allah yang Maha Pencipta, ya. Nah, maka dibiasakan ya Bu, pulang dari sini kalau ngobrol sama anak selalu ingatkan bahwa Masya Allah ada hidungnya bagus sekali, ya ciptaan Allah nih emang keren. Nah, mata adek buatan siapa? Buatan Allah. Ya, alis dede buatan Allah. Tapi kalau alis mama nih yang melengkung ke atas nih, nah itu buatan mama, gitu ya. Nih, alis buatan mama nih nggak sinkron di antara kanan dan kiri, sakit itu udah diukur. Anu ieu rada melempung kabelah dia, anu ieu rada lempeng. Ini adalah buatan mama. Iya, jadi kalau alis mata yang pakai sipat, nah, yang pakai pensil mata ini adalah pensil alis, ini adalah buatan mama. Yang ada bulu-bulunya ini buatan Allah. Ya. Mobil buatan siapa deh? Buatan manusia. Kenapa ya manusia bisa bikin mobil? Karena dia berpikir. Pakai apa berpikir? Pakai otak. Otaknya buatan siapa? Buatan Allah. Selalu begitu ya. Oke. Melalui dialog. Dialoglah tentang apa yang anak pikirkan. Kadang kan anak berpikir sedih bagaimana. Ini ada beberapa anak saya yang dia itu sudah berpikir sejak kecil, Umi, kalau saya kelihatan huisnya tuh Bu ya, ada huis di sini. Anak saya tuh seperti yang mau nangis. Umi jangan tua katanya gitu. Emang kenapa? Itu Umi udah ada huisnya. Berarti Umi sudah tua. Emang kenapa kalau tua nanti Umi mati? Guna sama siapa? Gitu. Nah, disinilah justru tempat yang strategis buat kita menanamkan lewat dialog. Iya, suatu saat tua ataupun muda, Umi akan mati karena Umi manusia. Nanti Una sama siapa?
Una sama Allah. Tidak ada Umi, ada Umi, Una sama Allah. Karena apa? Karena Umi pun dihidupkan oleh Allah. Umi bisa melahirkan karena Allah. Una hidup karena Allah. Kalau Una hidup karena Umi mati, nanti Una ikut mati. Dan Una harus melanjutkan kehidupan, kebaikan seketika Umi sudah pergi. Disitulah kebaikan akan abadi. Nah, jadi tancapkan bahwa suatu saat tidak ada orang-orang yang menjadi batu sandaran bagi diri anak kita, ada Allah. Maka sejak sekarang selalu kita dialog tentang ada Allah yang melihatmu, ada Allah yang mendengarmu, ada Allah yang menjagamu, ada Allah yang mengawasimu, begitu. Jadi adek takut, gak ada mama di rumah, ada Allah sayang. Allah melihat kami. Tapi nanti adek gak ada yang kasih makan, ada Allah. Nanti tiba-tiba Allah kirim ayah adek pulang bawa makanan. Tiba-tiba Allah takdirkan teman adek nyamper adek. Adek, ayo kita main. Ternyata di rumah teman adek ada makanan. Allah bisa saja membuat siapapun dan apapun datang menjadi penolong adek. Makanya bagaimana? Makanya senantiasalah minta pertolongan kepada Allah. Nanti kita bertemu lagi di surga Allah juga. Walaupun mamah mati, karena itu harus. Kapanpun kematian itu pasti datang deh. Pernah nggak kita mempersiapkan anak-anak kita tentang kematian? Kadang kita kan takut membicarakan itu. Udah pamali kalau ngomong-ngomong ke maut gitu ya. Kita akhirnya menghindar dari membicarakan itu. Padahal itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Yang gus kayaknya kumaha engke. Nah akhirnya kan anak kita nanti bingung menyikapi kematian karena kita tidak pernah mempersiapkannya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan kematian itu datang kepada kita? Dengan dialog diantaranya. Dialog. Manusia itu makhluk makhluk itu yang diciptakan. Yang diciptakan itu pasti akan mati. Siapapun yang mendahului, siapapun yang didahului, itu harus siap. Kalau memang mati, adek harus tetap menjadi orang yang baik. Tetap sholat, gak ada mama. Tetap berkata baik walaupun gak ada mama. Tetap berani berbuat baik walaupun gak ada mama. Tetap menjadi manusia yang baik walaupun gak ada mama. Karena apa? Karena Allah yang maha mengawasi. Mama mah gak lihat adek lagi, tapi Allah maha melihat. Dan siapa orang yang berbuat baik akan berkumpul bersama orang baik di tempat baik, yaitu di surga. Sampaikan kepada anak kita indahnya surga yang disiapkan bagi orang-orang yang baik. Kalaupun suatu saat mamah meninggal, doakan oleh adik, mamah mendapat tempat yang terbaik. Dan nanti kita bertemu di tempat terbaik itu, karena semua manusia itu pasti bakal mati. Gitu ya. Maka insya Allah kalau sering-sering kita menyampaikan hal ini, tertancap ketenangan. Kapanpun kematian datang kepada siapapun yang terlebih dahulu, kita akan menghadapinya dengan penuh ketenangan. Walaupun ada sedih, itu hanya terlintas beberapa saat, bukan sedih yang berkepanjangan, sehingga tidak ada anak yang kemudian menjadi salah arah gara-gara ibunya sebagai penuntunnya hilang. Karena dikit-dikit ibunya bilang, kalau ada yang galak bilang sama mama, kalau ada yang nakal bilang sama mama. Nah jangan begitu. Nanti mamanya nggak ada, kepada siapa dia akan bilang? Dia pergi ke kuburan, mamahnya tak bisa lagi mendekatnya, mamahnya tak bisa lagi mengelusnya, sehingga dia tidak punya arah dan tujuan hidup. Tapi sampaikan pada anak, kalau ada yang nakal, sampaikan pada Allah. Doakan supaya teman yang nakal itu jadi baik ya nak. Kalau ada yang galak sama kamu, sampaikan pada Allah. Sampaikan sedihmu,
sampaikan kepahitan hatimu dan doakan supaya teman ada itu menjadi penolongmu, karena Allah yang Maha memberikan pertolongan gitu. Maka ada kita nggak ada kita, anak kita punya pegangan. Bukankah kita nggak bisa selamanya bersama mereka, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, tancapkan keimanan kepada anak-anak usia dini kita melalui cerita. Ini bagian dari stimulasi otak kanan. Jadi stimulasi otak kanan itu adalah melalui nada, ya, melalui cerita, melalui warna, ya. Maka sampaikan cerita-cerita keagamaan kepada anak kita. Misalnya bagaimana Nabi Muhammad Al-Amin, ya, yang dapat dipercaya. Bagaimana Nabi Muhammad yang perkataannya selalu baik. Dari mana Umi sumbernya cerita tersebut? Banyak di internet, ya Bu. Misalnya bahan cerita kepada anak agar anak jujur, cari di internet, ya. Ada banyak. Kalau lebih bagus lagi cari buku. Kalau buku kita susah harus ke toko buku, carilah di internet, ya. Biasanya bagaimana menceritakan kepada anak kita tentang tanggung jawab, tentang Nabi Muhammad yang mandiri, yang menggembala kambing, ya, yang suka berdagang dan seterusnya. Maka insya Allah nanti di TK Al-Busaina juga, atau bahkan sudah, ibu-ibu gurunya menstimulasi setiap pagi, ya Bu Guru, ada literasi pagi barang 5 menit lah, membaca buku sejarah Nabi, terutama karakter-karakternya, ya, terutama hal-hal yang ada kaitannya dengan perilaku-perilaku Rasulullah SAW yang penuh dengan teladan. Nah, bagaimana Rasulullah yang suka menolong, bagaimana Rasulullah yang jujur, bagaimana Rasulullah yang amanah, yang menyampaikan titipan, sampai Rasulullah itu dimusuhi oleh orang-orang, tapi orang-orang tetap menitipkan barang-barangnya itu pada Rasulullah. Kan aneh, ya kan? Padahal dia itu dimusuhi karena mengajak orang pada keimanan kepada Allah, mengajak orang untuk meninggalkan berhala-berhala. Tapi ketika mereka rihlatas syita'i was-shaif, ketika mereka bepergian di musim tertentu ke luar negeri, barang-barang berharga dari orang-orang itu dititipkannya tuh ke Rasulullah. Nah, sehingga ketika Rasulullah akan berhijrah, ya, itu dikembalikan dulu barang-barangnya karena Rasulullah akan pergi dalam waktu yang lama. Nah, jadi ajarkan anak kita jujur, ya, dengan cara dialog, dengan cara nyanyian, dengan juga cerita. Ajarkan anak kita penuh tanggung jawab. Ayo Ade udah dikasih tugas sama Bu Guru, ya, supaya di rumah mendengarkan cerita dari Mama. Ayo kita sekarang tidur dengerin cerita dari Mama. Nah, anak tuh tanggung jawab mengerjakan tugas dari gurunya. Nah, itu adalah perilaku Rasulullah. Lihat Ade, Rasulullah itu sejak kecil dia berdagang. Ya, karena berdagang itu butuh keberanian. Maka insya Allah di TK Al-Busaina juga ada misalnya market day, ya, hari di mana anak itu jualan produk dia. Apa sih yang dia bisa produksi? Mungkin menggambar gitu kan, ya. Mungkin membuat karya misalnya rumah-rumahan sederhana, lalu dijual. Siapa yang membelinya barang segede sekualitas itu? Ya ibunya lah gitu, ya. Hari ini ibunya datang ke sekolah sebagai calon pembeli gitu, dan anaknya sudah berjejer berjualan, saling membeli di situ. Hargai dengan harga yang tinggi hasil karya anak kita. Bukan karena soal berharga atau tidak berharganya, tapi soal proses yang sudah anak-anak kita lakukan nih, ya, dihargai oleh kita sebagai bentuk motivasi agar mereka berkarya. Bukan hanya menjadi pemakai, tapi menjadi pembuat, ya, menjadi pembuat. Maka itu adalah salah satu sifat Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi di kesempatan parenting kali ini ataupun kajian kali ini, mari sama-sama kita
ingatkan diri kita supaya kita ini sudah betul nggak menjadi orang tua yang menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah kepada anak-anak kita sejak dini, gitu ya. Pertanyaan pertama adalah, sudahkah kita mengenalkan agama anak kita kepada anak kita sejak dini? Coba ibu bertanya, lakukan ibu, lakukan. Walaupun ibu mengatakan, piraku anak saya belum paham, belum tentu piraku. Tanya aja ya bu. PR pertama tanya, apa agamamu nak? Gitu, tanya. Bisa jadi mereka masih pelanga-pelongo karena jarang ditanya apa agamamu, ya kan? Tapi kalau kita sudah bertanya, dia menjawab Islam bu, alhamdulillah, berarti benar prediksi saya, anak saya sudah tahu agamanya apa. Bisa jadi karena belum terbiasa mendapat pertanyaan itu, mereka jadi ragu. Apa agamamu nak? Apa ya? Gitu. Atau dia diam, atau aneh, kenapa ibu nanya gini? Padahal nggak usah pakai kenapa. Kalau ada yang nanya agamamu apa, jawab dengan berani Islam, gitu. Jawab dengan tegas Islam. Jawab dengan cepat Islam, gitu. Nah, tanya kepada anak kita. Karena apa? Karena itu menjadi tanda atau barometer apakah kita sudah mengenalkan anak kita dengan agamanya. Kalau sudah jelas, pasti anak gak akan lama lagi jawabannya cepat Islam. Baru dia menjawab atau bertanya kembali, emang kenapa ibu nanya kayak gitu? Kayak belum tahu aja. Nah, itu kan lebih membanggakan lagi. Islam lah. Orang ibu ada Islam, ayah ada Islam, ada yakin Islam agama yang paling baik. Wah, itu udah lebih membahagiakan kita ya. Nah, kenalkan agama sejak dini kepada anak-anak kita. Kemudian berikan pendidikan akhlak ya. Dengan Bapak Ibu menyekolahkan anak-anak di TK Al-Busaina, insya Allah akhlaknya terjaga ya. Tapi nitip ke depannya Ibu ya, SD-nya ya, kemudian SMP-nya, SMA-nya. Karena anak-anak kita nih Bu, kalau masih TK masih lucu-lucu. Tapi kalau sudah SD Bu, perilakunya bukan lagi lucu, mulai ada kenakalan-kenakalan yang kita nggak bisa anggap lucu. Kalau TK Bu, anak lari-lari di kelas masih lucu, karena memang saatnya anak usia dini itu sedang fisik motoriknya supaya dikembangkan. Lari, memanjat, melompat, meloncat ya, kemudian berkeliling dan seterusnya, itu harus dikembangkan. Tapi kalau sudah SD ya, bahkan di TK nih harus ada kegiatan anak itu bisa memukul. Ada nggak kegiatan fisik motorik di sini tuh memukul? Maka kalau di sini ada rebana, jadikan itu stimulasi untuk anak bisa memukul, ya. Nah, main rebana kan berang-berang, oke, yang penting memukulnya, memukul, tantam, kemudian genjring dan seterusnya. Atau kalau ada drum itu harus ada kegiatan memukul. Tapi kalau ini tidak distimulasi di usia dini dengan tepat, kemudian muncul di SD, anak mukul temannya, ini udah mulai. Apalagi sudah di SMP, anak mukul teman. Apalagi sudah di SMA, anak mukul teman di anak usia dini, itu masih bisa dikatakan, oh anak kita berarti kurang stimulasi kegiatan motoriknya, sehingga energinya dipakai mukul teman. Kita bisa alihkan dengan kegiatan genjring, balap lari, balap ngajeleng, teterekelan dan seterusnya. Iya, gimana tuh balap ngajeleng? Tinggi-tinggi ngajeleng gitu kan ya. Tapi kalau sudah di SD, di SMP, di SMA, yang itu udah mulai nyebelin Bu, bukan lagi lucu. Ya. Nah, makanya pendidikan akhlak ini harus ditanamkan. Pendidikan akhlak ini harus ditanamkan. Ade boleh mukul, tapi mukulnya mukul genjring aja ya, jangan mukul teman, gitu. Ade boleh nendang, tapi nendangnya nendang bola sampai masuk ke gawang. Jangan nendang teman yang lagi makan di bawah ditendang. Iya. Ada anak yang kalau marah itu ditendang temannya. Nah, jadi akhlak itu bisa baik dan buruk bukan karena soal gerakannya saja, tapi soal kepada siapa itu gerakan ditujukan. Ya. Nah, itu adalah pendidikan akhlak. Kemudian yang ketiga, ajarkan tanggung jawab dan amanah. Kalau ada tugas dari ibu guru, bukan soal tugasnya,
Ya, bukan soal tugasnya, tapi soal melaksanakannya. Jadi kalau misalnya ada tugas dari Bu Guru, kok anak dikasih PR sih? Gak apa-apa anak dikasih PR, Bu. Menurut saya gak apa-apa anak dikasih PR. PR-nya apa? PR-nya adalah menyiram tanaman. PR-nya apa? PR-nya adalah merapihkan tempat tidur. PR-nya apa? PR-nya adalah mencium kening mama sebelum bobo. Nah, itu sampaikan di WA group oleh ustazahnya, oleh bu gurunya. Mama hari ini ada PR ya buat anak-anak di rumah. PR-nya ada 4 pilihan, ada 5 pilihan. Silahkan anak boleh pilih. Nah, oleh ibu tuh dikontrol apakah anak nih melaksanakan PR-nya atau tidak. Nah, kalau ternyata ditunggu, anak nih nggak ngerjain nih, nggak ngelaksanain nih. Nah, besok-besok ditanya, ayo ada yang lupa ya, dikasih PR sama bu guru. Ade bukan lupa, Ade malu. Kok malu? Iya, Ade pengennya nyium mama sebelum bobo, tapi Ade malu. Nah, bisa jadi kan begitu. Tapi kalau kita mengontrol, maka anak kita bisa, oh berarti anak kita tidak mengerjakan, bukan anak kita tidak bertanggung jawab, tapi anak kita punya tantangan yaitu malu. Terus kita jelaskan, Ade, malu itu sebagian dari iman. Tapi malu yang mana? Malu yang berbuat buruk. Kalau mengerjakan PR itu baik atau buruk deh? Baik. Kalau gitu harus malu apa tidak usah malu? Tidak usah malu. Ya udah ayo kerjain. Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ajarkan memilih teman ya ibu-ibu. Ajarkan memilih teman. Dari sekarang kita harus aware, Bu. Dari sekarang kita harus peduli. Teman macam apa yang boleh menjadi teman anak kita, ya. Harus kita ajarkan kepada anak tentang pentingnya menjadi pribadi yang punya prinsip. Ade, nanti kalau adzan zuhur pulang ya. Kalau lagi main pun. Tapi teman Ade enggak pulang kok, enggak apa-apa. Ade harus pulang, sholat dulu. Ajak teman Ade juga pulang dulu, sholat dulu. Oke? Oke, nah jadi dibiasakan sejak kecil anak kita punya prinsip dalam berteman. Tapi teman Ade enggak sholat kok, belum tentu. Teman Ade bisa jadi sholat tanpa Ade tahu. Mama teman Ade enggak suka nyuruh pulang kalau lagi main walaupun adzan. Terus kita ya dialog tentang pentingnya kita Ade. Menjadi seorang teman itu mesti jadi influencer yang positif. Sekarang ini lagi musimnya influencer kan, di Instagram dan seterusnya. Boleh anak kita menjadi influencer. Influencer itu kan artinya influenza. Seperti yang lagi Umi alami. Ini menular kalau ada bersin haji gitu ya. Nah, kita juga harus menjadi penular. Tapi penularnya penular kebaikan. Gitu, ajak Ade, teman-teman Ade buat ke rumah Ade, kita sholat di sini bersama-sama, gitu ya. Jadi anak kita bukan hanya punya teman yang baik, tapi dia juga bisa menjadi pembawa kebaikan. Ya itu Bu, coba kemarin kenapa sampai ada anak dibunuh? Oleh siapanya? Oleh temannya kan, bukan oleh musuhnya gitu. Artinya kan kita harus peduli dengan siapa anak kita berteman. Nah, kemudian ajarkan sholat kepada anak kita. Walaupun anak kita masih luak-liuk sholatnya ya. Kalau sujud juga masih ngadapang. Ada anak kober mah kalau sujud juga ngadapang, nggak ngerti sujud tuh kayak gimana. Jadi nggak bisa. Ya akhirnya karena ibunya di depan, terus di belakang teman-temannya semua nggak ada yang ngebetulin, ngedoprak gitu yang penting mah. Gitu. Kalau ruku juga padu ngajulaeun seperti gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kali-kali ibu guru satu di depan, satu di belakang yang mengkoreksi bacaannya, terus sedikit-sedikit, ayo lurus deh, rukunya lurus, sujudnya kayak gini, sikutnya tuhurnya kapayun, kakinya dibelentikan gitu ya. Nah sedikit-sedikit. Nah jadi itu ajarkan sholat. Minimalnya dia tahu waktu. Ayo Ade sholat. Walaupun
bacaannya belum hafal, gerakannya belum betul, minimal dia tahu waktu sholat. Mama jadi imam ada di belakang ya. Walaupun luak liek, walaupun bari koloyong kamana balik deui kadinya nggak apa-apa ya. Gitu. Kemudian yang keenam, pisahkan anak beda gender atau beda jenis kelamin ya. Kalau anak-anak kita di rumah ada beberapa ada tidak perempuan semua, tidak laki-laki semua, pisahkan tempat tidurnya. Adek karena laki-laki di sini ya, teteh karena perempuan di sini kamarnya. Bagaimana kalau kamar kita terbatas? Ya pakai sekat lah, pakai lemari kan menjadi penghalang gitu ya, atau pakai tirai gitu ya. Kemudian jangan mudah memarahi anak, ibu, jangan mudah memarahi anak, apalagi bukan kedurhakaan. Dan tidak ada kedurhakaan pada anak yang belum balik ya. Kalaupun misalnya anak kita tidak sholat, padahal anak kita masih usia 5 tahun, gak usah dimarahin, cukup diajak dialog. Ayo adek belum sholat, mama udah nih, ayo sholat adek. Nah, sekarang sudah mau asar nih, adek belum duhur gitu ya. Nanti kecuali kalau anak kita sudah 10 tahun ya, barulah gitu ya, barulah itu. Makanya sejak sekarang ibu jangan marahi, sehingga ketika ibu marah di anak usia 10 tahun, marah ibu tuh didengar. Tapi kalau ibu biasa marah-marah sejak anak usia 3 tahun udah marah-marah, anak usia 10 tahun dimarahin teh, geus biasa sih mama mah pagawean ngapain bukan kan gitu akhirnya. Iya. Jadi jangan biasakan kita marah-marah kalau anak kita masih kecil. Ketika udah besar kita marah kan itu berarti buat mereka, si mama marah kayak gini ya, mama marah, takut jadi sholat gitu kan. Nah kemudian yang ke-8, berilah cinta kasih, belayan, pelukan. Anak-anak kita nih macam-macam bu, tipe cintanya. Seperti ibu-ibu juga macam-macam tipe cintanya. Coba, siapa di sini ibu-ibu yang suka dikasih kata-kata romantis oleh suaminya? Ada? Gak ada. Ada yang ngarep pengen banget ya kalau bangun tidur tuh ada si ayah yang sayang. Selamat pagi cinta. Ayo dong bangun. Ayah udah bikinin air hangat dibuat mama mandi. Ada yang ngarep banget, aduh, aku ngarep banget gitu ya. Pagi-pagi tadi bangunin si ayah dengan kata-kata begitu. Nah itu berarti tipe cintanya tipe kata-kata bu. Enak banget kalau udah dikata-katain dengan kata-kata yang romantis. Tapi ada juga yang tipe manusia itu tipe cintanya adalah sentuhan. Seneng banget kalau lagi ngagoreng tahu di dapur tiba-tiba dipeluk dari belakang. Lagi nyuci piring tiba-tiba dipeluk dari belakang gitu ya. Ada yang begitu? Atau pulang sekolah capek ngurus anak dipencetan, atau kita lagi harudang garate di sisiran gitu. Nah itu adalah tipe cinta sentuhan. Tapi ada juga yang tipe cintanya itu adalah dengan hadiah. Saya mah gak perlu dikata-katain cinta I love you, gak perlu dipijitin, nu penting mah berkah dia 10 juta sapoe. Nah, gitu ya. Itu aku itu. Sehingga yang dia harapkan itu kalau hari ulang tahun, yang diharapkan itu adalah hadiah. Ulang tahun seumur hidup can pernah dikasih bahagia sama si ayah. Padahal yang dimaksud dikasih bahagia itu dikasih hadiah saat ulang tahun. Nah maka anak-anak kita juga gak jauh dari kita bu. Ada anak yang dia itu akan nurut dengan kata-kata yang penuh cinta, kata-kata positif, pujian. Masya Allah, anak soleha. Seneng banget mama lihat ade pagi-pagi udah bangun, udah ibad. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah udah dikasih anak soleha kayak ade. Itu menjelang banget ke hatinya. Ada juga yang anak itu dapat cintanya itu adalah dengan pelukan. Pas udah mandi dipeluk. Wanginya anak mama pagi-pagi udah mandi. Ada juga yang dengan hadiah, keren, mama udah bikin nasi goreng
buat adek yang udah mandi. Nah, mana tipe cinta anak kita? Itu yang membuat anak kita, besok-besok aku akan mandi pagi lagi, lebih pagi dari sekarang, biar aku dapat hadiah lagi seperti hari ini, biar aku dapat pelukan lagi kayak hari ini, biar aku dapat kata-kata cinta lagi seperti hari ini. Gitu ya, pahami anak kita ini siapa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jadilah teladan. Ya, jadilah kita nih orang tua yang menjadi teladan buat anak-anak kita. Kalau kita mengatakan adek nggak boleh bohong, awas nggak boleh bohong. Allah Maha mendengar. Tiba-tiba tok-tok-tok, assalamualaikum. Ada ibu? Ada bilangin, mamanya nggak ada. Nah, itu berarti kita nggak jadi teladan. Katanya harus jujur, tapi ternyata kita menjadi teladan kebohongan. Bilangin, mamanya nggak ada. Tapi kan mama ada, bilangin nggak ada aja. Pusing mama. Nah, ibu itu tuh kalau udah bertamu tuh pasti lama ngobrol kesana kemari. Padahal kalau itu alasannya tinggal bilang, ibu, mamanya lagi mau istirahat ya, gitu aja. Ya, jadi mengajari anak kita jujur dan mengajari anak kita memperbolehkan mengekspresikan privasi. Setiap orang punya privasi. Boleh tidak menerima tamu kalau kita sedang tidak menginginkan ada tamu, ya kan? Tapi tidak dengan cara berbohong. Demikian ibu-ibu yang bisa disampaikan, dan titip anak-anak kita kenalkan pada sifat-sifat Rasulullah nan mulia: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kalau anak kita cerdas, puji kecerdasannya, puji Allah, sampaikan bahwa hebat, ade cerdas. Ade berarti meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cerdas, gitu dong. Jadi membuat anak kita nggak sombong. Oh, berarti yang cerdas itu bukan aku doang ya. Berarti Rasulullah itu cerdas. Oh iyalah, gitu. Siapa yang cerdasnya digunakan untuk kebaikan, berarti nanti ketemu Rasulullah di surga. Kemudian tabligh, sampaikan kepada sesuatu. Mungkin nanti guru-guru di Al-Busayyina menyampaikan pesan. Anak-anak sampaikan kepada mama ya, agar besok datang ke sekolah. Nah, cek disampaikan nggak itu pesan dari gurunya kepada mama. Kalau tidak disampaikan, bantu anak kita untuk mengingat. Adek, kemarin bu guru bilang apa? Ayo harus disampaikan ke mama. Adek lupa ya? Iya, nanti lagi ingat ya, gitu ya. Kemudian siddiq, benar, tidak suka berbohong, ya. Kemudian juga menjaga amanah. Mama percaya adek di sekolah akan baik sama teman, tidak memukul, ya, tidak mendorong, tidak mencubit. Oke? Jadi jangan berikan pesan yang tidak anak pahami. Misalnya gini, adek, ayo selama sekolah jangan nakal ya. Itu nggak jelas bu, nakal itu apa. Tapi harus jelas bagaimana caranya. Misalnya maksud kita, anak nakal itu suka mendorong karena kemarin gurunya bilang bahwa anak saya mendorong teman. Sampaikannya begitu bu, adek selama sekolah tidak dorong teman ya, gitu bu. Jadi jangan mengatakan anak nakal tapi nakalnya nggak jelas. Jangan mengatakan anak baik tapi baiknya nggak jelas. Yang jelas. Ibu juga mendapat pesan dari suami, harusnya inginnya kan yang jelas. Mah jadi istri yang solehah ya. Kan kita nggak jelas solehah itu apa. Ya, suatu saat kita tiba-tiba suami kita cemberut. Kenapa ayah? Mama nggak solehah. Kalau bah mana nggak solehah ayah? Ayah kamari, nah ayah lalaki kadia asup. Ya. Bari gaya bapak dari mana tahu? Dari tetangga. Lalaki siapa ya? Jam sabaraha? Jam sekian hari anu. Oh Pak RT nagih bayaran pos kamling. Iya, kata berarti teh soleha mama teh. Oh, jadi kumaha nu soleha teh? Ulah narima tamu lalaki siapapun dia. Di luar bae mun aya tamu. Oh, siap. Kan kalau udah jelas kan jelas ya. Jadi Pak RT bade nagih iuran pos kamling. Antosannya Pak RT-nya abdi ngabantu ngelartosna. Di luar Pak RT kan jelas ya kan? Jelas jadi mengikutinya. Kita juga kepada anak harus jelas, Bu. Adek jadi anak baik, loh kumaha jadi anak baik teh jelaskan oleh kita. Adek nanti di sekolah bagikan makanan yang adek bawa ke teman ya. Nah,
Adek nanti di sekolah boleh pinjamkan penghapus adek ke teman ya, gitu yang jelas. Karena misalnya kemarin ada laporan anak kita itu nggak suka berbagi misalnya ya, adek nanti di sekolah tidak menendang teman ya, gitu ya yang jelas. Demikian ibu-ibu, ayah yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di TK Al-Busaina ini menjadi jalan bagi kita untuk berkumpul dengan Rasulullah kelak di yaumul qiyamah, beserta anak-anak kita, beserta pasangan keluarga kita, beserta seluruh orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dicintainya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah berkahi TK Al-Busaina ini, dengan Allah anugerahkan cinta Rasulullah kepada seluruh keluarga TK Al-Busaina. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada para gurunya, pada orang tuanya, kepada para keluarga yayasannya. Dan Allah berkahi keluarga Al-Busaina ini dengan kecerdasan untuk anak-anak didiknya, dan kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara, pemimpin agama, menjadi jalan keselamatan manusia-manusia pada zamannya, dunia dan akhirat. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas